Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Indah Wardani. Saya mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital Bandung dari Prodi Manajemen kelas K420 MNR dengan NPM 112111502. Di sini saya akan mempresentasikan evaluasi tengah semester Pendidikan Agama 5 yang bertema Ma'rifatul Insan bab 1 sampai 4. Ma'rifatul insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, ma'rifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, ma'rifatul insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Di bab ma'rifatul insan ini, saya akan membahas yang pertama, ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Yang kedua, hakikatul insan atau hakikat manusia. Yang ketiga, takatul insan atau potensi manusia. Yang keempat, nafsul insani atau jiwa manusia. Yang pertama, ta'rif al-insan, pengenalan manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Bahkan, Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salam sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Asal penciptaan manusia dilihat dari asal penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah, unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Unsur manusia itu ada kolbu atau hati. Kolbu dasarnya memiliki makna ganda secara syariah dan lughawiyah. Secara syariah, kolbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seseorang. Secara lughawiyah, kolbu memiliki arti asli yaitu jantung. Dan ini sejalan dengan sebuah hadis bahwa ketika jantung kita sehat, maka seluruh tubuh kita pun akan sehat dan bebas dari berbagai penyakit. Namun sebaliknya, jika jantung kita dibiarkan kotor, maka darah yang mengalir ke seluruh tubuh pun akan menjadi darah yang kotor dan menjadi biang penyakit. Lalu ada jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat dilihat dan diraba. Karena itu tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad ini. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagai pelaksana sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Kemudian akal, Imam Al-Ghazali memasukkan akal sebagai bagian dari hati, sehingga beliau memasukkan tafakur atau kerja akal dalam bab zikir, yang merupakan kerja hati. Allah berfirman bahwa pemahaman merupakan pekerjaan hati. Akal juga bukan otak karena otak bahasa Arabnya dimak, yang ini bersifat fisik. Dengan demikian, akal pun bersifat abstrak. Akal termasuk karunia Allah yang terbesar bagi manusia, karena dengan akal inilah kemudian ia menjadi makhluk yang paling istimewa. Dengan akal itu, manusia dapat memahami berbagai hal yang Allah ajarkan kepadanya. Yang kedua, hakikatul insan, hakikat manusia. Hakikatul insan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakikat memiliki dua arti antara lain intisari atau dasar, contoh kata, dia yang menanamkan hakikat ajaran Islam di hatiku. Yang kedua,
hakikat itu sebagai kenyataan yang sebenarnya. Contoh kata, pada hakikatnya mereka orang baik-baik. Hakikat manusia itu sebagai makhluk, manusia diciptakan alal fitrah, maksudnya adalah diciptakan oleh Allah Ta'ala berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepadanya. Lalu hakikatnya dimuliakan, manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya, diantaranya ditiupkan ruh, memiliki keistimewaan, ditundukkannya alam padanya. Lalu selanjutnya, hakikat manusia itu dibebani. Manusia adalah makhluk yang wakalafun dibebani tanggung jawab. Pembahasan Ma'adah Tariful Insan telah diulas bahwa manusia diberi amanah ibadah dan khilafah oleh Allah Ta'ala. Tanggung jawab yang dibebani adalah ibadah dan khilafah. Lalu hakikat manusia itu bebas memilih. Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada manusia jalan kebaikan dan jalan kejahatan, dan telah memberikannya pula kepada mereka akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga ia dapat memilih yang baik untuk dikerjakannya dan yang buruk untuk ditinggalkan. Lalu hakikat manusia yang terakhir itu balasan atau pertanggungjawaban. Setiap perbuatan pasti akan mendapat balasan atas apa yang telah ia perbuat. Maka hendaklah manusia dapat memilah apa yang akan ia lakukan. Allah berfirman, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ul, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Dari pertanggungjawaban ini bisa berakibat surga atau neraka. Selanjutnya, takotul insan atau potensi manusia. Menurut sudut pandang Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Dengan kemampuan, maka dari itu Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada di dalam dirinya. Potensi itu meliputi potensi jasmani, rohani, dan akal. Ketiga potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya, semua itu tergantung dari bagaimana mereka memanfaatkan potensi yang melekat dalam dirinya. Lalu potensi yang dimiliki manusia berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Selain itu, di dalam hadis juga ada menyebut tentang kepentingan peranan hati dalam menentukan akhlak seseorang. Bahkan Rasulullah SAW menyifatkan bahwa baik atau buruk akhlak seseorang itu tergantung kepada hatinya. Selanjutnya, nafsul insani atau jiwa manusia. Nafsul insani, nafs itu artinya jiwa, dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa atau roh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Sedangkan dalam pandangan psikoanalis, jika diartikan sebagai suatu keadaan dalam diri manusia yang terdiri dari keadaan sadar dan keadaan tidak sadar. Dari dua keadaan alam tersebut, yang mendorong untuk melakukan suatu perbuatan adalah alam tidak sadar. Oleh karena itu, dalam pandangan psikoanalis, suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia berasal dari alam tidak sadar. Baik itu perilaku yang baik maupun perilaku yang tidak baik, semua berasal dari alam tidak sadar. Lalu nafsul insani itu dibagi menjadi 3. Nafsul mutmainnah adalah jiwa yang telah mendapat ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran sang ilahi, juga jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. Nafsu ini membuat pemiliknya merasa berpuas diri dalam pengabdiannya kepada Tuhan. Dia juga akan selalu berbuat amal saleh atau kebajikan kepada sesama makhluk. Yang kedua, jiwa yang arruh, kolbu, azam, dan akalnya tarik-menarik dengan al-hawa atau syahwat, kecenderungan, khayalan, dan keinginannya.
Jenis jiwa yang seperti ini kecenderungannya masih terpengaruhi arayu atau rasio. Sedangkan arayu seringkali pijakannya adalah zan atau sangkaan. Inilah yang membuat jiwa berada dalam keadaan ragu memilih iman atau kafir, taat atau maksiat, baik atau buruk. Yang ketiga, jiwa yang aruh, itu kolbu, azam, dan akalnya dikendalikan oleh al-hawa atau syahwat, kecenderungan hayalan dan keinginannya, maka jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah kepada asyahwat semata. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.